Baik, kalau terkait dengan yang membuat laporan pada sore hari ini, ada 6 OKP yang tergabung di dalam Cipayung Plus Kota Kupang. Elemen-elemen OKP itu terdiri dari GMKI Cabang Kupang, PMII Cabang Kupang, PMKRI Cabang Kupang, GMNI Cabang Kupang, IMM Nusa Tenggara Timur. Baik, kawan-kawan sekalian, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kawan-kawanku sekalian, mohon atur barisan dengan baik. Teman-teman yang perempuan di depan, barisan tetap dalam tali yang sudah disiapkan dalam barisan, teman-teman. Kawan-kawanku sekalian, hari ini kita akan menuju Polda NTT, kawan-kawan. Kawan-kawan sepakat kita menuju Polda NTT? Sepakat? Baik, kawan-kawan, sambil mobil komando berjalan, kita tetap pada barisan menuju ke Polda NTT beserta dengan teman-teman Cipayung Plus dan ketua-ketua. Silakan kita bersama-sama menuju Polda NTT. Kita menuju Polda NTT mengadili proses dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh gubernur dan para bupati Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena para pejabat itu tidak menunjukkan keteladanan. Mereka tidak menunjukkan keteladanan sebagai seorang pejabat publik. Bagaimana masyarakat bisa meniru para pejabat kalau mereka saja menimbulkan kerumunan? Mereka tidak berpesta, kawan-kawan. Mereka sedang happy-happy saja di Semau. Kita sepakat, mereka tidak berpesta, tapi mereka berdansa di Semau, kawan-kawan. Kawan-kawanku sekalian, kita dalam barisan, kita pelan-pelan menuju Polda NTT. Mungkin para ketua bisa kita bersama-sama menuju ke sana. Dalam koridor tetap memakai masker, kawan-kawan. Ayo teman-teman semua, teman-teman para korlap, kawan-kawanku sekalian, kita hari ini menjadi saksi sejarah. Kita menjadi saksi sejarah. Pengawal demokrasi, pengawal hukum. Hukum itu tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kawan-kawan sekalian, sepakat hukum itu tidak boleh tumpul ke atas. Kawan-kawan, hukum itu harus adil untuk semua warga negara. Sepakat, kawan-kawan. Kawan-kawanku sekalian, hari ini kita ada di barisan perjuangan ini. Kita ada di jalan, kita berjuang sehingga gubernur dan bupati yang hadir di Pulau Semau yang terduga melanggar protokol kesehatan harus diadili sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Kawan-kawan sekalian, sepakat kawan-kawanku. Ayo kawan-kawanku, tetap dalam barisan kita menuju Polda NTT. Kita berikan ultimatum kepada Polda NTT. Sampai Polda NTT menjadi jurus para pejabat. Jangan sampai kepolisian sendiri menjadi penjilat para pejabat. Ketika layak melakukan pelanggaran hukum, diproses kawan-kawan, diproses kawan-kawan. Tapi kita pejabat publik, gubernur dan para bupati melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Dibiarkan
berkumpul di Pantai Otan, happy-happy. Katanya tidak ada pesta, tapi ada konser musik. Tidak ada pesta, tapi ada konser musik, kawan-kawan. Tidak ada pesta, tapi ada konser musik. Ada banyak pejabat yang sampai naik ke panggung menyanyi, joget-joget di atas bendera rakyat yang setiap hari dihadapkan dengan pemberlakuan PPKM. Ketika rakyat pun melakukan kerumunan, dipaksa untuk bubar. Tapi ketika para pejabat melakukan kerumunan di Pantai Otan Pulau Simau, polisi katanya masih menyelidiki. Semoga saja benar yang dikatakan oleh Polda NTT bahwa mereka sedang menyelidiki. Jangan sampai, ini kecurigaan saya kawan-kawan, jangan sampai Polda NTT bermain muka dalam kasus ini. Mereka takut untuk mengadili gubernur dan para pejabat publik yang ada, kawan-kawan. Kami sebagai rakyat kecil, sebagai mahasiswa, kami percayakan semuanya kepada kepolisian sebagai salah satu penegak hukum untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kelima harus berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Jangan hanya berlaku untuk rakyat kecil, tapi para pejabat tidak ditindak, kawan-kawan. Kawan-kawanku tetap semangat, kita kawal ke sini. Hari ini kita harus menerima laporan, tanda bukti laporan bahwa gubernur dan para pejabat publik yang melakukan kerumunan di Pantai Otan, Pulau Simau, Kabupaten Kupang dilanjutkan ke tahapan penyelidikan. Tidak boleh ada tebang pilih di NKRI ini. Tidak boleh ada tebang pilih. Bapak-bapak polisi sekalian, kami ingatkan, bapak-bapak adalah pelayan rakyat, bukan pelayan para pejabat. Ingat itu kawan-kawanku. Para polisi itu seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan menjadi pelayan pejabat. Atau jangan sampai, ini yang saya duga, jangan sampai aparat kepolisian juga ada di Pantai Otan. Jangan sampai kawan-kawanku, para polisi juga ikut joget dalam pesta di Pantai Otan, kawan-kawanku. Ini kecurigaan saya, entah benar atau tidak. Biarlah mereka menjawab semuanya, kawan-kawanku. Kawan-kawanku, tetap semangat dalam perjuangan ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Adili gubernur NTT dan para bupati, kawan-kawanku. Hidup! Selanjutnya mungkin Kodak dari GMNI, PNI, silakan untuk menyampaikan orasi politik. Satu dua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, masih semangat? Masih semangat? Siap berjuang? Siap berjuang? Hidup mahasiswa! Sekali lagi, hidup mahasiswa! Rekan-rekan sekalian, persoalan yang terjadi di Simau telah menimbulkan konflik publik. Sepakat? Layak tidak seorang gubernur melakukan contoh yang kurang baik? Layak tidak? Harus dibasmikan! Hidup mahasiswa! Teman-teman sekalian, tetap rapatkan barisan, rapatkan niat. Mari kita sama-sama menuju Polda untuk melanjutkan perjuangan kita, di mana menuntut Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk menerima laporan kita guna menegakkan apa yang kita katakan, keadilan. Sepakat teman-teman? Siap berjuang? Hidup mahasiswa! Teman-teman, saya mau tanya kepada kita sekalian, ketika hari ini ada mahasiswa turun ke jalan, ada apa? Ada yang tidak beres?
tangan teman-teman. Angkat tangan kiri teman-teman. Tanda tangan kiri, tandanya apa teman-teman? Tandanya apa teman-teman? Siap melawan? Siap melawan? Siap berjuang? Siap berjuang? Rekan-rekan sekalian, seluruh warga Nusa Tenggara Timur, terkhususnya warga Kota Kupang, sesuai informasi yang kita ketahui bersama, bahwa hari Jumat terjadi suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang mana dilakukan oleh para oknum-oknum pejabat politik Nusa Tenggara Timur, terkhususnya Gubernur Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, hari ini kami dari Aliansi Cipayung Plus turun ke depan kantor Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk menuntut Kapolda untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Teman-teman, jika tidak Kapolda mengindahkan permintaan kita, apa yang terjadi teman-teman? Perlawanan lagi teman-teman. Perlawanan lagi teman-teman. Tentunya teman-teman, perjuangan kita tidak selesai teman-teman. Masih ada perjuangan-perjuangan yang akan kita lawan ketika aspirasi-aspirasi kita kemudian tidak indahkan teman-teman. Untuk memperindah irama pergerakan kita, orasi selanjutnya saya serahkan kepada Korlap GMKI. Baik, terima kasih kepada rekan Pung dari PMI Cabang Kupang yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan orasi politik. Kawan-kawan sekalian, mari kita memikirkan kembali apa yang menjadi spirit dari perjuangan mahasiswa itu sendiri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Saudara sekalian, sekali lagi mari kita menyampaikan salam dan spirit kemerdekaan kita. Merdeka! 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 Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan masa aksi, Bapak Ibu yang hari ini melintas di Jalan Soeharto Kota Kupang, saudara-saudara, kami secara tegas menyampaikan bahwa hari ini kami mengganggu aktivitas perjalanan dari saudara-saudara sekalian. Ingat, ketika rekan-rekan mahasiswa, ketika anak muda kemudian turun ke jalan, maka ada sesuatu yang tidak beres di provinsi ini, saudara-saudara sekalian. Sepakat soal ini? Beberapa hari lalu, saudara-saudara sekalian, Gubernur Nusa Tenggara Timur, ya, dengan dalih acara dia melakukan pesta besar-besaran di Pantai Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saudara-saudara sekalian. Ingat, sebagai pejabat publik menurut saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak harus mempertontonkan hal-hal bodoh seperti ini, saudara-saudara sekalian. Jika kata-kata tak mampu menyehatkan jiwa yang keblimer, maka suruhlah masa untuk berbicara satu bahasa yang lebih kuat, saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya dan kita semua sepakat supaya siang hari ini kita menyerahkan laporan kita, laporan terkait dugaan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur sudah melakukan pelanggaran hukum, saudara-saudara sekalian. Ingat, negara kita menerapkan sistem Pancasila, saudara-saudara sekalian. Dalam sila kelima ada social justice, ada keadilan sosial. Keadilan sosial tidak berlaku, ya, hanya kepada masyarakat saja, tetapi berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Karena itu, siapapun dia, siapapun di Republik ini yang kemudian melakukan tindakan melawan hukum, saudara-saudara sekalian, maka kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat punya hak yang sama untuk memberikan ultimatum, untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara sekalian. Jika pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur hari ini kemudian tidak mengindahkan, tidak menerima laporan dari Cipayung Plus Kota Kupang, ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul dalam diri kita, saudara-saudara sekalian. Ada apa? Ada skenario apa yang kemudian dibangun oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara sekalian? Kita
tidak mungkin menginginkan adanya pihak kepolisian yang hanya patuh kepada penguasa, tapi tidak melindungi dan mengayomi hak-hak dari masyarakat, saudara-saudara sekalian. Saya menyampaikan secara tegas kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kepada rekan-rekan sekalian, pejabat publik itu adalah orang yang setiap tindak tanduknya itu selalu disenter, selalu dilihat, selalu ditiru oleh siapapun yang menjadi warga negara ini, saudara-saudara sekalian. Apabila dia berperilaku baik, maka rakyat pun akan melihat bahwa dia akan baik, saudara-saudara sekalian. Tapi dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur menerapkan, ya, sekali lagi menerapkan PPKM level 4. Tapi saudara-saudara sekalian, di sini PPKM ini mengindikasikan adanya kepentingan, ya, adanya kepentingan di balik sebuah skenario yang dibuat oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kalau Gubernur Nusa Tenggara Timur paham, kalau Gubernur Victor Laiskolat paham, PPKM level 4 itu, ya, bukan hanya berlaku untuk masyarakat dengan dia berdalih Otan, ya, pantai Otan, Semau itu merupakan daerah zona hijau, tapi tetap tidak bisa dibenarkan, saudara-saudara sekalian, karena dia merupakan pejabat publik. Masih bisa, masih ada kanal-kanal lain, masih ada bentuk-bentuk lain yang bisa dibuat oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara sekalian. Misalnya melalui Zoom meeting. Kenapa mesti melakukan acara tersebut dengan tatap muka, saudara-saudara sekalian? Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, rekan-rekan juang, ya, sekali lagi saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kami hadir di sini? Ini adalah kecelakaan berpikir, kecelakaan bertindak yang kemudian dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara sekalian, PPKM level 4 hanya berlaku bagi masyarakat, tapi tidak berlaku bagi pejabat. Sekian orasi politik dari saya kembalikan. Kesempatan berikut saya berikan kepada Korlap Pemkri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik, selamat siang untuk kita semua, Bapak, Ibu, rekan-rekan masa aksi, dan juga yang sementara melintasi Jalan Soeharto. Kami minta maaf karena mengganggu aktivitas perjalanan saudara-saudara kalian. Tapi ingat, hari ini mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung turun ke jalan karena ada ketidakberesan di Nusa Tenggara Timur. Bahwa terjadi 2 hari yang lalu, Gubernur bersama seluruh kepala daerah di Nusa Tenggara Timur melakukan pesta pora di atas penderitaan rakyat Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Hidup mahasiswa! Bahwa sebagai pimpinan Nusa Tenggara Timur, sebagai pemimpin di Nusa Tenggara Timur haruslah menjadi patut taat, karena dia sebagai salah satu orang yang menjadi panutan di Nusa Tenggara Timur ini. Kemudian pemerintah dan kepolisian konsisten dalam memotong rantai virus corona, tapi mereka yang sendiri melakukan pesta pora di atas penderitaan rakyat itu sendiri, teman-teman. 2 hari yang lalu Cipayung datang melapor atas peristiwa itu, namun dari kepolisian menolak laporan dari Cipayung, teman-teman. Hari ini kami hadir dengan massa yang begitu banyak, merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap institusi lembaga kepolisian Nusa Tenggara Timur. Semoga teman-teman, hari ini merupakan konspirasi antara Gubernur dan kepolisian Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara. Bahwa dari kepolisian mengatakan bahwa ini adalah urusan Satgas COVID-19. Namun yang di dalam undang-undang karantina, teman-teman, sudah menjelaskan, teman-teman. Maka saya menilai bahwa Kapolda Nusa Tenggara Timur melakukan pengangkatan terhadap undang-undang
Republik Negara Indonesia dan juga anti demokrasi, teman-teman. Sepakat teman-teman? Anti demokrasi Kepulauan Nusa Tenggara Timur karena menolak laporan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Place Kota Kupang, teman-teman. Bahwa sebenarnya kepolisian yang tugasnya mengayomi, melayani, tapi hari ini menolak laporan dari masyarakat, saudara-saudara. Kami dari Cipayung mendukung untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, saudara-saudara. Kami mendukung, tapi namun hari ini kami turun ke jalan karena ketidakberesan dari seorang pimpinan di Nusa Tenggara Timur melakukan pesta pora di atas pemerintahan rakyat, saudara-saudara. Kami mendukung untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, tapi di sisi lain gubernur dan seluruh pimpinan daerah di Nusa Tenggara Timur melakukan pesta pora di Sabu, di Semau. Ya, itulah semaunya dia. Sepakat teman-teman? Maka hari ini saya melihat pemerintah inkonsisten terhadap komitmen untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Komitmen itu dilacuri kembali oleh pemerintah serta lembaga kepolisian, saudara-saudara. Untuk itu hari ini kami kembali ke Polda Nusa Tenggara Timur untuk menyerahkan kembali laporan kami, dan juga kami meminta untuk periksa Gubernur Vika Laspada dan seluruh pimpinan daerah Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Hari ini kami kembali ke Polda Nusa Tenggara Timur untuk meminta periksa seluruh orang yang ada dalam acara tersebut, terutama Gubernur Vika Laspada, saudara-saudara. Sepakat? Sepakat teman-teman? Karena ini pengangkangan terhadap institusi, pengangkangan terhadap undang-undang, teman-teman. Oleh karena itu kami membawa kepada seluruh masa aksi yang ada di sini menjaga ketertiban. Selamat siang untuk Bapak Kepolisian yang sudah mengawal kami di sini. Selamat siang yang dengan terik matahari masih setia menemani kami di sini, mengawal untuk kelancaran aksi kami, teman-teman. Rekan-rekan kepolisian kami sangat hormati, saudara-saudara. Oleh karena itu hari ini kami datang, kami poin tuntutannya hanya untuk menerima laporan kami dan periksa seluruh pimpinan daerah yang ada di Kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk diperiksa di Kepolisian Nusa Tenggara Timur. Semangat teman-teman! Semangat teman-teman! Semangat! Orang selanjutnya selamat siang untuk kita semua, teman-teman. Halo, halo. Masih semangat? Masih semangat? Hero berangkat! Hero berangkat! Hero mahasiswa! Hero mahasiswa! Hero bangsa Indonesia! Sudah kita ketahui sama-sama, teman-teman, rekan-rekan seperjuangan semuanya. Beberapa hari yang lalu Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan tindakan yang menurut kita, teman-teman mahasiswa, kurang baik untuk kita contohi, kurang baik untuk kita teladan. Harus dipahami. Kedatangan kami di sini hanya untuk meminta dari teman-teman Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk mendengar dan memahami agar menjalankan apa yang menjadi tugas dari teman-teman kepolisian. Artinya aspirasi dari kami sebagai mahasiswa yang terlibat dalam Cipayung Place ini harus didengarkan. Kita semua menghadiri tempat yang insya Allah berkah ini akan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih semangat, teman-teman? Masih semangat? Hero mahasiswa! Hero mahasiswa! Hero rakyat Indonesia! Oke, teman-teman, kita semua tetap semangat, tetap berada dalam jalur kita semua. Mohon kerjasama
kita percaya bahwa bapak polisi dan ibu-ibu poluan yang cantik-cantik ini lebih berani daripada orang mereka yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng lebih berani daripada seorang anak kecil. Tapi kalau hari ini mereka menghadapi tuntutan hukum dari Pilpres, kalau mereka tidak bisa memproses tuntutan hukum ini, kita tanyakan kepada mereka semua, apakah anak kecil lebih berani daripada bapak polisi yang ada di depan kita? Menurut mereka, apakah sebagai seorang penegak hukum masih menganggap hukum itu semua orang sama di depan hukum? Di negara hukum ini tidak ada hukum rimba yang artinya semua pejabat tidak diproses kalau melakukan pelanggaran hukum. Tapi ketika rakyat kecil melakukan pelanggaran kerumun kecil langsung diproses kawan-kawan sekalian. Bapak-bapak polisi yang ganteng-ganteng dan ibu-ibu polon yang cantik-cantik ini, mereka menjadi pelayan siapa kawan-kawan? Apakah mereka menjadi pelayan para pejabat atau mereka menjadi pelayan rakyat? Mau laporan kami diterima, sisanya dalam proses penyelidikan dan penyidikan diselidiki apakah ada pelanggaran pidana dalam kasus kerumunan di Simau atau tidak. Tapi nyatanya 2 hari lalu kami laporkan kasus ini, polisi Polda NTT mengatakan bahwa hal ini bukan domain mereka, bahwa ini bukan menjadi tugas mereka. Saya tanyakan kepada mereka semua, siapakah yang menyebabkan kerumunan yang ada di wilayah hukum Polda NTT? Apakah Satgas atau polisi? Ketika terjadi kerumunan, mereka langsung menindak. Tapi ketika ada pelanggaran hukum terkait dengan protokol kesehatan, mereka sendiri cuci tangan kawan-kawanku. Polisi-polisi kita cuci tangan kawan-kawanku. Kawan-kawanku sekalian, kita kawal sampai proses laporan kita diterima. Tidak boleh ada hukum tebang pilih di NKRI ini. Polisi harus menunjukkan integritasnya. Polisi harus menunjukkan itu. Kami percaya kepada Kapolda, kami percaya kepada seluruh aparat kepolisian. Tegakkan hukum ini seadil-adilnya. Tidak boleh ada tebang pilih. Tidak boleh ada setiap masyarakat diperlakukan berbeda dalam hukum. Tidak boleh. Bapak-bapak polisi diberikan kepercayaan. Kami yakin dan percaya hari ini kami datang, kami akan pulang dengan membawa hasil. Karena kami percaya bapak-bapak polisi dan ibu-ibu polon yang cantik masih punya integritas untuk menindak setiap pengaduan yang diadukan oleh masyarakat. Tidak boleh ditolak dalam KUHAP, dalam aturan ikutan lainnya. Tidak ada alasan polisi untuk menolak laporan pengaduan dari masyarakat. Camkan itu, camkan itu. Kalau perlu, kalau kasus ini tidak ditindaklanjuti, kita mendesak Kapolri mencopot Kapolda Nusa Tenggara Timur karena tidak menjalankan proses penegakan hukum di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Berarti Polda Nusa Tenggara Timur gagal. Ketika Kapolda gagal, maka seluruh personel Polda Nusa Tenggara Timur sama gagalnya kawan-kawanku sekalian. Sepakat kawan-kawanku, tidak usah takut. Kita ada dalam jauh dan benar. Silakan Korlap HMI. Baru teman-teman Ketua Cipayung Ples menyampaikan orasi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Derap mahasiswa, derap mahasiswa. Ketika mahasiswa turun ke jalan, berarti ada sesuatu yang tidak beres di Nusa yang tercinta ini. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemangku kebijakan dengan sendirinya melanggar dengan apa yang dikatakan bahwa NTT termasuk dalam level 4, kawan-kawan. Derap mahasiswa, Polda
NTT 2 hari yang lalu kami datangkan, mereka menolak laporan yang kami serahkan dan diarahkan untuk kepada Satgas. Hal ini Polda memegang wewenang penting terhadap pelaporan dan terhadap masyarakat. Kami Cipayung Plus yang hari-hari ini merasa kecewa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polda NTT itu sendiri. Kawan-kawan yang seperjuangan, hari ini kami datang bukan sekadar datang dengan menampakkan inilah kami, tetapi kami datang ingin menerima bukti yang nyata tindakan lanjut dari Polda NTT itu sendiri. Dari mahasiswa hari ini yang menjadi pelanggar hukum adalah pemangku kebijakan yang ada di NTT, orang nomor 1. Namun aparat kepolisian tidak bisa atau masih takut dalam mengambil sikap untuk melakukan penyelidikan langsung terhadap Gubernur NTT itu sendiri. Mungkin orasi saya berikan untuk beliau. Kawan-kawan sekalian, mungkin para ketua bisa tidak sampai. Kawan-kawan masa aksi mungkin bisa bergeser untuk mobil komando mendekat kepada para ketua supaya bisa menyampaikan orasi politik. Kita datang hari ini kawan-kawan karena kita masih percaya bahwa polisi masih punya integritas. Tapi kalau ketika kita melihat celaan hukum dan kita tidak datang ke kepolisian, berarti kita tidak lagi percaya kepada kepolisian, kawan-kawan. Kita masih menghormati kepolisian sebagai penegak hukum. Kawan-kawanku sekalian, tidak boleh ada hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan Polda NTT harus menunjukkan itu. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur harus menunjukkan itu, bahwa hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Polisi yang terhormat, kepada personil kepolisian yang terhormat, kami masih percaya kepada Bapak Ibu untuk menindak dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Pantai Otan, Pulau Semau. Kawan-kawanku sekalian masih semangat. Oke kawan-kawan yang di depan, yang lain bisa bergeser sehingga teman-teman yang pegang bendera dan spanduk bisa ada di depan supaya kita bisa menempati bahu jalan. Kawan-kawan sekalian, kami mohon Bapak kepolisian bisa mengatur lalu lintas agar masa aksi bisa bergeser ke belakang supaya kita tertib dalam menyampaikan aspirasi seperti itu. Mungkin selanjutnya para ketua Cipayung bisa berkoordinasi untuk baik. Kesempatan berikut kami berikan kepada Bang Ketua PMI untuk berorasi politik. Baik, sebelumnya saya sampaikan kepada rekan-rekan saya yang di belakang, mohon kita mengambil posisi untuk berdiri di belakang kita, menempati bahu jalan. Kita menempati bahu jalan. Sekali lagi rekan-rekan saya, rekan-rekan juang saya yang ada di belakang, mari kita mengambil posisi di belakang. Ya, kita menempati bahu jalan sambil kita mendengarkan orasi politik dari Bang Ketua PMI. Kesempatan kami berikan, Bang. Mari. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat miskin kota.
Yang paling pertama, saya ucapkan permohonan maafan sebesar-besarnya kepada pengguna roda 2 maupun 4. Kemungkinan kehadiran besar kami di sini mengganggu aktivitas daripada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya hadirnya kami di sini tentunya ada hal-hal yang tidak beres yang berada di Nusa Tenggara Timur ini. Betul tidak sahabat-sahabat sekalian? Rekan-rekan semuanya, angkatkan tangan kirinya, coba angkatkan tangan kirinya rekan-rekan semuanya. Ketika tangan kiri kita angkat, itu menandakan apa rekan-rekan sekalian? Kurang semangat, kurang semangat. Coba, saya ingin dengar suara-suara rekan-rekan semuanya. Ketika tangan kiri kita angkat, itu menandakan apa rekan-rekan sekalian? Baiklah, rekan-rekan sekalian. Tentunya pada kesempatan kali ini kita aliansi mahasiswa Cipayung Plus yang hari ini mendatangi kepada NTT. Tentunya pengobotan ini itu bagian daripada hasil konsensus daripada Cipayung Plus. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, hari ini satu setan dua binatang pun yang tidak akan pernah bisa menghalangi aksi kita pada kesempatan kali ini. Kalaupun hari ini 1000 langkah para aparat pemerintah untuk melawan kita, kalaupun hari ini 1 langkah yang dilakukan oleh para aparat untuk melawan kita, maka kita pastikan 1000 langkah untuk kita lakukan melawan mereka. Oleh sebab itu rekan-rekanku sekalian, bahwasanya hukum itu harus betul-betul ditegakkan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita ketahui bersama rekan-rekanku sekalian, bahwasanya pada tanggal 27 Agustus kemarin, para pemerintah kita tidak mencerminkan etika yang baik dengan melakukan agenda kegiatan yang besar-besaran yang ada di Pulau Semanggi. Tentunya itu menimbulkan kerjaan kepada masyarakat sahabat-sahabat sekalian. Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan sekalian melintas di jalan, melintas di pasar besar, tentunya banyak masyarakat yang mengeluh tentang kasus yang dilakukan oleh PJNTT. Betul tidak rekan-rekan sekalian? Betul tidak rekan-rekan sekalian? Oleh sebab itu saya kembalikan, coba angkatkan tangan kirinya rekan-rekan sekalian. Saya lihat rekan-rekan sekalian sudah mulai sudah mulai. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, kita akan tetap pada satu komando. Coba ikuti kata-kata saya rekan-rekan sekalian. Jika hari ini, coba ikuti. Jika hari ini 1000 orang yang menegakkan keadilan di bangsa ini, jika hari ini 1000 orang yang menegakkan keadilan di bangsa ini, maka pastikan salah satu di antara mereka adalah, saya ulangi, jika 1000 orang yang ingin menegakkan keadilan di bangsa ini, maka salah satu di antara mereka, salah satu di antara mereka adalah, salah satu di antara mereka adalah kita, saudara-saudara sekalian. Akan tetapi ingat saudara-saudara sekalian, jika satu orang saja yang mau menegakkan keadilan bangsa ini, maka pastikan itu adalah kita sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Oleh sebab itu kami tegaskan kepada Kapolda NTT, tolong hormati baik-baik putusan daripada aliansi Bos. Harapan kami Kapolda NTT bisa menjadi mitra yang baik untuk kami, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
sekali lagi kepada teman-teman yang memegang panji perjuangan dari OKP, sekali lagi angkat tinggi panji dari teman-teman sekalian sambil kita memegangkan merdeka, merdeka. Baik, orang selanjutnya saya berikan kepada Bang Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Marcelo Mardini dalam satu terminologinya mengatakan bahwa tempatkan pemuda mahasiswa di depan massa yang memberontak. Engkau tak akan tahu kekuatan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka masa itu. Saya betulnya apa yang menantum dari suara mereka, karena mahasiswa adalah kebetulan rasul-rasul baru yang membawa sebuah agama baru. Maka pastikanlah mereka di atas kenangan-kenangan gemilang. Hal ini kemudian ditegaskan lagi bahwa tugas seorang manusia bukan untuk menaklukkan masa depan, tetapi menciptakan segelintir kenangan manis hari ini agar mampu nantinya di masa depan orang-orang akan mengenal kenangan-kenangan itu dengan kenangan-kenangan gemilang. Saudara-saudariku sekalian, hari ini di depan Kapolda Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur kami hadir lagi untuk kesekian kalinya melakukan laporan atas dugaan tindakan kasus kerumunan yang kemudian terjadi di Desa Wetan Pulau Semau yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga dilakukan oleh beberapa oknum pejabat daerah. Dugaan yang kami dapatkan bahwa di kepolisian bau-bau tidak ada surat izin yang kemudian dikeluarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di Pulau Semau. Tetapi apa yang dilakukan hari ini, kegiatan di Kabupaten Kupang itu senang biasa selalu dilakukan. Dalam hal ini, ketika kami melakukan laporan yang kemudian masuk bersama-sama, kami tiba jam 11.15. Beriring berjalannya waktu sampai kemudian jam 4 sore kami kelompok di Payung Plus kemudian seakan dibiarkan terlantang di depan halaman SPKT yang kemudian hari ini berdiri megah. Hari ini kami perlu tekankan sekali lagi, kami kemudian berhadapan dan ketemu langsung dengan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Bapak Krisna, untuk kemudian melakukan satu evaluasi dan laporan terkait dengan dugaan kasus kerumunan yang kemudian terjadi di Pulau Semau, Desa Wetan. Dan kemudian kesepakatan yang diambil bersama dengan teman-teman Cipayung bahwa kesepakatan adalah laporan kami ini diterima tetapi masih dipelajari oleh pihak kepolisian dan akan juga dilanjutkan dengan menerbitkan satu surat yang bernama surat tanda terima dokumen. Itu yang kemudian kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan Pak Kabid Humas Polda NTT, dalam hal ini Bapak Krisna. Ketika Pak Krisna kemudian keluar dari ruangan dan meninggalkan ruangan SPKT, salah satu notulennya itu kemudian argumentasi lain dengan apa yang sudah disepakati secara bersama. Kami hadir kemudian mengatakan bahwa kesepakatan mana surat tanda terima dokumen yang kemudian sudah dihentikan dan ini laporan yang kami berikan. Tetapi apa yang kemudian kami inginkan dan apa yang kemudian kami inginkan itu tidak kemudian sampai ke tangan kami. Yang kemudian ada pada SPKT ini kemudian mengatakan bahwa tugas kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur tidak kemudian menindaklanjuti kasus dugaan korupsi yang dugaan kasus kerumunan yang kemudian terjadi di Pulau Semau. Tetapi apa yang kemudian dilakukan adalah mengembalikan laporan kami dan kemudian mengatakan bahwa laporan ini harus dilaporkan kepada Satgas COVID-19. Pertanyaan sekarang, sejak kapan kita undang-undang hukum acara pidana mengatur terkait dengan Satgas COVID-19 untuk kemudian menegakkan sistem penegakan hukum di Indonesia? Hari ini jangan sampai karena ini adalah kepentingan politik orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah terjadi kali kaum antara Kapolda Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini yang kemudian kami sampaikan.
sampaikan dan kami tegaskan. Di depan kami Humas Polda Nusa Tenggara Timur kami tegaskan bahwa laporan kami hari ini apabila tidak diterima, maka kami akan melakukan aksi lanjutan dan langkah-langkah yang diambil. Akhirnya apa? Laporan kami pun kemudian tidak diindahkan. Maka fakta hari ini yang terjadi, ini adalah bagian daripada aksi lanjutan yang kemudian kami lakukan untuk mengawal setiap proses yang kemudian hari ini harus dilakukan. Bahwa hari ini Indonesia merupakan negara hukum dan harus kemudian memperhatikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan hukum, dan juga asas keadilan hukum. Tetapi hari ini Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang kemudian melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur ternyata sudah berelaborasi dan bekerja sama dengan pihak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan kemudian merambah terkait dengan kasus-kasus yang kemudian terjadi. Fakta lapangan yang kami dapatkan di berbagai media massa yang kemudian beredar bahwa ada wacana yang sudah dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk membentuk satu tim untuk kemudian melakukan pencarian fakta terkait dengan dugaan kasus kerumunan yang kemudian terjadi. Maka hari ini kami tegaskan sekali lagi, hari ini kehadiran kami di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk memberikan alat bukti tambahan kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi agar kasus ini tidak sulit dan tidak akan diproses secara berlama-lama. Seperti itu yang kemudian ingin kami sampaikan Bapak Ibu yang kemudian hadir. Teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan di atas rancang pergerakan demi menantang hasrat idealis ini, bahwa kemerdekaan telah terpampang di mata-mata, kemelaratan telah terpumpung di pelupuk mata, kesengsaraan terdampar di kalangan petarung elit-elit politik ibarat lidah api yang menjular. Tragedi ini merupakan utang kemanusiaan yang harus dibayar harganya. Lantaran sebagai pelopor, sebagai petarung sejati, sudah sewajarnya kita menyuarakan apa yang kemudian menjadi tuntutan kita, bahwa laporan yang kita masukkan harus diterima dan harus kemudian cepatnya untuk ditindaklanjuti. Sekali lagi saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara sekalian, kepalkan tangan kiri sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi moral dan arogansi kekuasaan. Kibarkan panji amal ma'ruf nahi mungkar, bangkit melawan atau diam tertunduk, karena mundur adalah pengkhianatan. Untuk menyongsong mundur adalah pengkhianatan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Darah Juang sebagai bentuk perlawanan kita terhadap arogansi moral yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepalkan tangan kiri saudara-saudara sekalian, nyanyikan lagu Darah Juang sebagai bentuk perlawanan kita terhadap arogansi moral dan arogansi kekuasaan. Negeri kami sepapan terhampa, samudanya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta bersimbah duka, anakku tak sekolah, pemuda desa juga mereka dirampas saja, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah dan kami, padamu kami berjanji, padamu kami berjanji. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sekali lagi, hari ini sekali lagi terakhir kami tekankan bahwa Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur harus kemudian menerima laporan yang kemudian kami masukkan dan untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Bahwa hari ini yang kemudian sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, bahwa PPKM yang kemudian terjadi di Nusa Tenggara Timur hari ini dalam khususnya Kota Kupang adalah PPKM level 4, dan Kota Kabupaten Kupang dalam ini Semau yang kemudian beredar di media, Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa Kabupaten Kupang adalah masuk dalam kategori zona hijau. Maka hari ini kami tawarkan, apakah
orang-orang yang kemudian berangkat ke Pulau Semau kemarin itu adalah orang-orang yang jumlahnya ada berapa orang yang kemudian hadir, dan apakah sudah kemudian dilengkapi dengan administrasi memenuhi terkait dengan protokol kesehatan. Kalau tidak, perlu kita telusuri dan perlu kita telah dalam pendekatan Undang-Undang Pasal 5 terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Undang-Undang Wabah Penyakit, yang kemudian ketentuan pidananya diatur dalam pasal 14 dan pasal 15. Pasal 15 sebagai pasal pelanggaran dan pasal 15 sebagai pasal kejahatan. Yang ini kemudian harus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Dan juga maklumat Polri yang kemudian keluar nomor 2/3 tahun 2020 itu menjadi suatu tugas yang kemudian harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk kemudian menindaklanjuti apa-apa yang sudah terjadi. Jangan sampai maklumat nomor 2/3 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID yang kemudian sudah dikeluarkan oleh Kapolri itu kemudian tidak diindahkan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur. Maka hari ini kami perlu kemudian mengatakan bahwa kalau seandainya hari ini pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur kemudian tidak menindaklanjuti, maka jawabannya itu sudah pasti bahwa Kapolri harus mencopot Kapolda Nusa Tenggara Timur, ataukah Kapolda Nusa Tenggara Timur harus mencopot Kabid Humas Polda NTT karena telah melanggar SOP sesuai dengan laporan yang sudah ditentukan dalam kitab undang-undang yang ada, bahwa pihak kepolisian harus wajib untuk menerima apapun laporan yang dimasukkan oleh masyarakat dan sesegera mungkin menerbitkan laporan kepolisian dan untuk ditindaklanjuti. Tetapi kalau maklumat nomor 2/3/2020 ini kemudian tidak ditindaklanjuti, kemudian Perka Polri juga tidak ditindaklanjuti, maka hari ini Polda Kapolda Nusa Tenggara Timur dicopot dan juga Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur dicopot. Sepakat kawan-kawan sekalian? Baik, mungkin ini orasi singkat yang kemudian bisa saya sampaikan dan sebagai bahan argumentasi termasuk tentang yang telah disampaikan. Panjang umur perjuangan, panjang umur perjuangan, panjang umur perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, kami kembalikan ke Solo. Baik, terima kasih Ketua HMI. Mungkin selanjutnya orasi dari Ketua GMKI Cabang Kupang. Silakan untuk menyampaikan orasi. Salam kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Didiklah rakyat dengan organisasi, didiklah penguasa dengan perlawanan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Hari ini kami Aliansi Cipayung Plus mengunjungi bapak-bapak kepolisian. Ini kunjungan kami yang kedua. Hal itu didasarkan pada kunjungan kami yang pertama yang kurang mendapatkan respon positif dari kepolisian. Hal ini sekali lagi saya tegaskan bahwa kunjungan kedua hari ini sekali lagi merupakan respon dari kehadiran pertama kami yang mendapat respon. Baik teman-teman, saya mengatur dengan baik sambil yang rumah sakit untuk menunggu. Kita tetap melakukan orasi politik. Orasi, silakan dari Pemda. Baik, selanjutnya kami berikan kepada rekan-rekan yang dari Pemda. Oh, iya, silakan. Selamat siang untuk kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik, kalau terkait dengan yang membuat laporan pada sore hari ini, ada 6 OKP yang tergabung di dalam Cipayung Plus Kota Kupang.
elemen-elemen OKP itu terdiri dari GMKI Cabang Kupang, PMII Cabang Kupang, PMKRI Cabang Kupang, GMNI Cabang Kupang, IMM Nusa Tenggara Timur. Nah, keberadaan kami di sini, saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah GMNI Nusa Tenggara Timur, dan juga Saudara Komda, nanti beliau menyampaikan. Baik, terkait dengan kejadian hari ini bahwa Cipayung Plus Kota Kupang kemudian menindaklanjuti kejadian yang terjadi di Semau kemarin, bagaimana masyarakat menyaksikan sendiri soal kejadian yang terjadi di sana. Kehadiran saya di sini selaku Komisaris Daerah Regio Timur, saya kemudian turun lapangan untuk memantau langsung situasi yang terjadi di tingkatan cabang, sehingga sebisa mungkin setelah saya melihat langsung soal laporan diterima hari ini, dan saya pun akan menindaklanjuti ke teman-teman di pusat, sehingga saya bisa meminta bantuan mereka untuk berkoordinasi dengan pihak Kapolri, sehingga Kapolri pun bisa kemudian untuk berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Timur untuk mempercepat proses penemuan fakta-fakta, sehingga kejadian yang terjadi di Semau kemarin sebisa mungkin dapat memperoleh jawaban yang kemudian masyarakat tidak merasa bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mungkin dari saya seperti itu dulu, Pak Ketua DPD, karena saya pun menunggu lanjutan kira-kira seperti apa hasil laporan, dan kita juga menunggu surat tanda terima laporan dari teman-teman kepolisian, sehingga atas dasar itu mungkin saya bersama Ketua DPD bisa bersikap berkaitan dengan aksi hari ini. Baik, saya melanjutkan. Kalau terkait dengan sikap-sikap politik organisasi yang nanti sebentar akan disampaikan, mungkin nanti ada keterwakilan dari ketua-ketua cabang yang tadi saya sebutkan. Kehadiran kami adalah sebagai bentuk dukungan bahwa pengurus daerah serius untuk mengikuti dan juga akan mengkawal kasus ini. Sehingga untuk sementara ketua-ketua cabang sementara berada di dalam Mapolda untuk melakukan laporan di SPKT. Nah, mungkin setelah terima laporan nanti akan ada konferensi pers bersama terkait dengan aksi hari ini. Jadi aksi demonstrasi hari ini adalah sebenarnya lanjutan dari aksi sebelumnya yang ketika datang dengan proses dialog, tetapi dari Polda NTT menolak laporan tersebut dengan alasan yang tidak dapat diterima. Nah, sehingga pada sore hari ini, mulai dari tadi siang sampai sore, sekitar 1000-an mahasiswa yang tersebar di seluruh universitas di Kota Kupang ini menggelar aksi, dan ya, sudah dinyatakan berhasil karena tujuan dari teman-teman dari Cipayung adalah untuk melaporkan tindak dugaan pelanggaran prokes yang dilakukan oleh Pemprov NTT, Bupati yang turut terlibat hadir dalam kegiatan itu. Kalau soal pernyataan resmi dari teman-teman Ketua Cipayung nanti disampaikan setelah ada surat tanda terima laporan dari kepolisian. Mungkin ya. Dan mungkin ada dijelaskan sedikit soal proses sampai kemudian buat laporan polisi. Tadi kan Pak Kersal ada audiens, kenapa dengan Kabid Humas atau dengan siapa? Ya, kalau terkait dengan audiens dengan Kabid Humas tadi memang berlangsung cukup lama, sekitar 4-5 jam, karena masih mencapai proses musyawarah mufakat terkait dengan kronologi kejadiannya, mulai dari tanggal 31 saat kami datang ke sini untuk melaporkan ke SPKT, lalu kemudian terjadi miskomunikasi dan ditolak oleh Polda NTT. Pasca ditolak itu, lalu kami melakukan konferensi pers dengan teman-teman ketua cabang bahwa akan ada aksi lanjutan terkait dengan penolakan dari Polda NTT untuk menerima laporan dari Cipayung Plus Kota Kupang. Oleh karenanya, ini kehadiran masa aksi pada siang hari ini
adalah bukti komitmen dan konsistensi Cipayung Kota Kupang dengan keberadaan kami, saya sebagai Ketua DPD GMNI, lalu Komda PMKRI Rego Timur, adalah bukti keseriusan bahwa kita akan terus mengkawal kasus ini hingga diproses sesuai dengan seadil-adilnya. Lalu kalau misalnya koordinasi dengan Humas tadi adalah soal laporan diterima atau tidak, tapi setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, proses yang cukup lama tadi, dinyatakan bahwa laporannya diterima dan sementara prosesnya berlangsung untuk pendaftaran registrasi di SPKT. Mungkin demikian. Mantap, terima kasih. Ya, terima kasih.